Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan amal-amal soleh agar menjadi bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa risalah, mengajarkan kepada umat manusia dan membawa kepada alam benderang yang penuh dengan lautan cahaya. Para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kewajiban seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban ini mau tidak mau dalam kondisi apapun mesti dikerjakan. Oleh karena itu, salat merupakan bagian terpenting dari ruhul Islam, karena salat akan menjadikan seseorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Tidak ada keadaan yang paling dekat seorang hamba dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa sajidun, adalah bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam keterangan ini, bersujud dalam makna salat adalah sesuatu yang sangat penting, karena ini merupakan atau menunjukkan satu kedekatan seorang hamba kepada Allah. Maka tatkala seseorang itu mengalami kesulitan dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua kaum muslimin di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Maka jika engkau berada dalam keadaan susah, berada dalam keadaan yang sempit, maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara salat dan bersabar. Dua cara ini merupakan solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa beliau pernah berkata, aku sudah pernah merasakan kepahitan, segala kepahitan dalam hidup, namun yang paling pahit adalah mengharap kepada manusia. Perkataan ini mengandung makna, sekaya apapun manusia, sekuat apapun manusia, maka tetap kekayaannya, kekuatannya masih berada di koridor kelemahan. Maka kekuatan itu hakikatnya berasal dari Allah, dan segala sesuatunya pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pernyataan-pernyataan yang tadi
seharusnya mengingatkan kepada kita tatkala manusia berada dalam keadaan yang paling di bawah sekalipun, maka tidak mungkin manusia akan senantiasa menolongnya, membantunya, karena pada hakikatnya pun manusia yang lain diciptakan dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu dha'ifan, itu manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sekalipun dia memiliki harta banyak, memiliki kekuatan yang sangat besar, memiliki jabatan yang paling tinggi, maka semua itu masih berada dalam kelemahan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, hendaklah manusia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana esensi atau peran tolong menolong sesamanya? Maka esensi apa yang mereka perbuat kepada manusia yang lain hanya sekedar amal saleh, dan itu dikembalikan manfaatnya kepada diri sendiri, kepada pelakunya. Para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum mengakhiri tausiah ini, sekali lagi saya mengingatkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa menjaga salat, menjaga kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang ketika dalam keadaan lemah, keadaan susah, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sangat dekat kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.